Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kajian matematika tentunya, yang senantiasa membahas seputar materi dan contoh soal matematika. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas soal-soal yang sering keluar di UTBK SBMPTN. Nah, bagi adik-adik yang mau melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi di Indonesia, nah, maka akan lebih baiknya mulai dari sekarang kalian harus mempersiapkan diri dengan memperbanyak latihan soal-soal UTBK dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, nanti saya sudah rangkum beberapa soal yang sering keluar di UTBK SBMPTN dari tahun ke tahun berikutnya. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas 4 soal UTBK SBMPTN yang sering keluar. Nah, di mana pada SBMPTN tahun 2022 ini bentuk ujiannya itu ada 3 tipe ya. Yang pertama itu ada TPS, tes pengetahuan skolastik. Yang kedua, TKA Saintek. Yang ketiga, TKA Soshum. Di mana pada UTBK tahun 2020 hanya soal TPS saja yang diujikan. Kemudian pada tahun 2001 dua tipe soal UTBK SBMPTN, yakni TPS dan TKA Saintek. Oleh karena itu, di sini saya sudah tuliskan beberapa soal yang sering keluar di setiap UTBK SBMPTN dari tahun ke tahun sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke video pembahasannya, buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe biar channel ini menjadi lebih berkembang. Sederhana buat kita, bisa saja bermanfaat buat sesama. Untuk lebih jelasnya, sekarang mari kita simak video penjelasannya. Saya sudah punya 4 soal. Ini tentang pola bilangan ya. Jadi, di dalam UTBK SBMPTN itu ada materi pola bilangan yang diujikan. Nah, materi pola bilangan ini dia termasuk ke dalam tipe soal TPS ya, yakni tes pengetahuan skolastik. Nah, jadi nanti kita akan mencari bilangan yang belum diketahui dari soal 1, 2, 3, dan 4. Nah, nanti untuk soal 1, soal 2, soal 3, dan soal 4 ini nanti saya akan kasih tips yang lebih mudah dan praktis agar kalian lebih cepat di dalam menyelesaikan soal UTBK SBMPTN yang berkaitan dengan materi pola bilangan. Nah, sekarang kita mulai dari soal nomor 1 ya. Oke. Sekarang coba kita perhatikan pola bilangan dari soal nomor 1 ini. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Oke, sekarang kita analisa soalnya ya. Biasanya di dalam soal UTBK itu yang berkaitan tentang pola bilangan, polanya itu biasanya jarak 1 angka ya. Artinya kalau di sini 1, kemudian di sini 3, di sini 9. Itu cara untuk melihat yang pertama. Yang kedua, cara lebih mudahnya kalian perhatikan apakah ada angka yang sama dari pola bilangan yang ditulis di dalam soal. Nah, kalau kita mau menjawab soal nomor 1 ini, kalau kita urutkan 1, 2, 3, 6. Jadi polanya tidak sama. Artinya gini, kalau 1 ke 2 maka satunya ditambah 1. Oke, 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 1 harusnya 4 kalau polanya ditambah
1. Jadi ini soal tidak berurutan, maka kita harus cari selang satu angka. Nah, perhatikan angka yang saya lingkari ya. Di sini angka 1, kalian perhatikan di sini. Kemudian di sini 3. Oke, kemudian di sini 9. Nah, setelah 9 ini angka berapa? Itu ya pertanyaannya. Oke, sekarang kita perhatikan polanya ya. Kalau 1 ke 3 itu kita apakan ini? Maka ini bentuk polanya adalah perkalian. Coba kita kali ya. Berarti di sini kita kalikan dengan angka 3. 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. Berarti benar polanya. Coba sekarang yang ini. 2 ke 6 itu apakah dikali 3? Ya benar. Berarti di sini polanya dikali 3. 2 kali 3, 6. 6 dikali 3 hasilnya 18. Jadi sudah kelihatan bahwasanya soal nomor 1 ini polanya adalah dia dikalikan 3. Maka kita bisa tentukan di sini nanti angka berapa di sini. Maka 9-nya kita kali dengan 3. Maka hasilnya adalah 27. Tuh polanya. Jadi jawaban yang benar dari opsinya adalah B, 27. Itu cara pertamanya ya. Jadi nanti kalau kalian menemukan soal tentang pola bilangan, coba kalian dulu urutkan ya, berurut 1, 2, 3, 6, 9, 18. Apakah ada pola yang kalian temukan? Nah, kalau tidak ada, maka kalian selang-seling angkanya. Artinya gini, 1-nya ke 3, 2-nya ke 6. Kemudian 3-nya ke 9, 9-nya ke berapa? Nah, gitu maksudnya. Nah, jadi di sini bahwa kelihatan bahwa soal nomor 1 ini polanya adalah dikali 3. Nah, jadi polanya dikali 3 semua. Ini 1 ke 3, 3, 9, 9, 2, 27. Oke. Kemudian nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini kita perhatikan apakah yang pertama-tama itu kita lihat apakah ada pola kalau kita pakai cara berurutan. Artinya gini, 1, 3, 4, 8, 15, 27. Jadi di sini kalau kita pakai penjumlahan 1 tambah 2, 3. 3 di sini ditambah 1, bukan ditambah 2. Jadi polanya, nah jadi kalau kalian menemukan soal yang seperti ini, kalian perhatikan di sini ya. 1, 3, 4, 8. Jadi cara lihatnya gini. 1, 3. 1 tambah 3, 4. Nah, berarti ini polanya 1 tambah 3, 4 kan? Oke, berarti benar. Kemudian coba diperhatikan ini. 1 tambah 3 tambah 4. 8. Ya kan? Nah, kemudian kita mulai ambil dari angka 3 sekarang. 3 tambah 4 tambah 8. Berapa? 5, 15. Benar kan? Nah, oke. 3, 4, 8. Kemudian 4, 8, 15. Apakah 27? Kita buktikan. 4 tambah 8 tambah 15 sama dengan 27. Ini benar. Nah, untuk pola selanjutnya tinggal kita jumlahkan mulainya dari 8. Tadi kita mulai dari
4, maka setelah 4 yang kita ambil nanti 8-nya. Jadi nanti pola selanjutnya di sini adalah 8 tambah 15 ditambah 27 sama dengan 50. Jadi bilangan selanjutnya di sini untuk mengisikan titik-titik ini adalah 50. Nah, jadi jawaban yang benar di sini adalah C. Nah, gitu caranya ya. Nah, bagaimana tipsnya untuk mengerjakan soal-soal bilangan ini? Oke, jadi yang pertama-tama kalian harus banyak latihan soal ya. Jadi kalau di dalam soal pola bilangan itu biasanya dia memakai penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Keempat tanda ini biasanya dipakai di sini ya. Nah, tetapi kalian harus sering-sering latihan soal ya, untuk melatih kemampuan berpikir kalian ya, agar kalian itu terbiasa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pola bilangan. Jadi di sini bahwasanya polanya itu adalah dia dijumlahkan berurutan. Artinya dari 1 ke 3 dulu, kemudian 3, 1, 3, 4, setelah itu 3, 4, 8, 15, 4, 8, 15, 27, kemudian 8, 15, 27, 50. Nah, itu hasilnya ya. Oke. Nah, di sini coba perhatikan soal nomor 3. Oke. Kalau kita perhatikan soal nomor 3, ada angka yang sama. Perhatikan ini sih. Nah, 5 di sini ada angka yang berulang. Maka jadi pengulangannya setiap 2 angka dia berulang, angka 5-nya muncul. Jadi nanti setelah angka 14 ini, maka angka 5 pasti di sini. Itu cara lihatnya. Coba perhatikan. Coba kita perhatikan polanya ya. Setelah angka 1, angka kedua, maka muncul angka kelima. Begitupun dengan yang ini. Setelah angka pertama dan angka kedua, muncul lagi angka 5-nya. Maka secara otomatis di sini pasti angka 5 yang terakhir. Kenapa? Karena kita melihat dari pola pertama, pola kedua, di sini pola ketiganya pasti ada angka 5. Nah, jadi di sini kita bisa mengurangi pilihannya. Berarti di sini yang selain 5 ini maka dia salah. B, C, dan D jawabannya salah. Kemungkinan jawaban yang benar itu adalah pilihan A sama pilihan C. Oke. Nah, sekarang kita lihat 2 angka sebelum angka yang berulangnya. Polanya kayak gimana? Coba kalian perhatikan. 28 ke 25 itu dia angkanya berkurang, sehingga di sini nanti polanya pengurangan. Jadi 28 ke 25 ini polanya adalah dikurangi 3. Oke, 28 dikurangi 3, 25. Coba perhatikan yang ini. 21 ke 18, maka dia juga berkurang 3. Maka otomatis di sini juga dia polanya berkurang 3. Berarti 14 dikurangi 3 hasilnya 11. Maka jawaban yang benar di sini adalah 11 dan 5. Nah, itu caranya kita kalau kalian melihat ada pengulangan angka. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ya. Soal nomor 4. Soal nomor 4, coba kalian perhatikan di sini. Di sini ada angka yang berulang. Nah, saya lingkari ya. Nah, di sini 21. Di sini juga muncul 21.
polanya dia ini soalnya identik sama dengan soal nomor 3. Ada pengulangan angka polanya. Berarti nanti setelah angka di sini, setelah 2 angka, dia selalu berulang, angka 21-nya itu muncul lagi. Maka otomatis di sini angka di sini 21. Coba kalian perhatikan polanya. Setelah 2 angka muncul angka 21. Ini setelah 2 angka muncul 21 lagi. Maka di sini setelah angka 22 dan di sini terisi maka muncul 21. Intinya setelah 2 angka muncul angka yang berulang. Yakni angka berulangnya adalah 21. Jadi kemungkinan yang benar di sini adalah pilihan B sama pilihan D. Jadi pilihan A, pilihan C, dan E salah. Itu cara cepatnya. Jadi nanti kalian bisa mengurangi pilihan yang salah dari opsinya. Nah, kemungkinan jawaban yang benar di sini adalah pilihan B dan pilihan D. Karena di sini cuma 21-nya cuma 2. Di pilihan B sama di pilihan D. Nah, sekarang kita tentukan angka yang di sini. Caranya kita perhatikan polanya. 8 ke 11 itu angkanya naik ya, maka otomatis ini pasti dijumlahkan polanya. Berarti di sini polanya ditambah 3. 8 tambah 3 11. Coba kita perhatikan ke sini, apakah sama polanya? 15 ke 18. 15 ditambah 3 18. Maka secara otomatis di sini pasti polanya kita tambahkan 3. Tambahkan 3. Maka 22 ditambah 3 hasilnya 25. Berarti yang benar di sini adalah pilihan B. Nah, oke, jadi gampang ya. Nah, intinya kalau kalian mau mengerjakan soal-soal yang berkaitan tentang pola bilangan, kalian harus banyak-banyak latihan soal-soal dari tahun sebelum-sebelumnya ya, baik tahun 2019, 2020, dan 2021. Kalian perbanyak latihan soal-soal tentang pola bilangan ini, karena soal yang paling sering muncul di soal UTBK SBMPTN itu adalah tentang pola bilangan. Itu adalah soal yang sering muncul ya. Nah, ini dia didapat di dalam TPS-nya, tes pengetahuan skolastik. Nah, itu saja tadi penjelasan saya tentang soal UTBK SBMPTN tentang materi pola bilangan. Kalau kalian mau request materi, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang SBMPTN.